Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Selamat sore, Sasa Harun hadir lagi pastinya untuk Anda selama 1 jam ke depan di Talkshow spesial bersama Ziman ya. Yang pastinya nggak sendirian Sasa Harun kalau hari Rabu sore selalu ditemani sama Pak Nyoto yang udah siap banget membagikan informasi seputar kesehatan dan juga siap banget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan tentunya di WhatsApp ya. Di 081511103103. Sekali lagi kalau Anda pengen bertanya seputar Ziman atau ingin bertanya seputar kesehatan apapun itu, boleh langsung aja ya di WhatsApp 081511103103. Apa kabar Pak Nyoto? Kabar baik Sasa, ternyata sudah 1 minggu lagi kita bertemu kembali ya. Sehat tanpa obat. Moga-moga kian sehat semua deh yang mendengarkan kita ini. Iya, semoga sehat semuanya karena selalu mengkonsumsi Ziman gak cuma sehat tapi awet muda. Itu dia. Mukanya selalu berseri-seri, selalu semangat, selalu orang kalau ngeliat tuh senang banget ya karena mukanya tuh cerah gitu. Kulitnya lembab karena Ziman. Ya betul, karena kan sehat itu harta KKN yang paling mahal. Jadi harta yang sejati itu sebenarnya kesehatan. Iya betul. Ya kan? Kalau kita sakit, lemes, ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak punya kemampuan apapun. Sebanyak apapun harta yang kita miliki tidak ada artinya. Iya. Kan gitu. Hartanya ditumpuk bertahun-tahun kerja keras pagi siang sore kemudian tiba-tiba ambruk masuk rumah sakit seperti hal yang saat ini bukan saat ini sih beberapa minggu lalu sedang dialami sama komedian Tukul Arwana ya kan, mengalami masalah kesehatan pendarahan otak yang akhirnya Tukul dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lanjut karena hal tersebut kan. Jadi terdengarnya jadi miris gitu loh Pak, ngumpulin uang bertahun-tahun banyak banget kemudian harus ambruk dan masuk ke rumah sakit kan biayanya juga nggak sedikit kalau masuk rumah sakit. Mungkin kalau uang atau bayar rumah sakit masih bisa, tapi kalau untuk kesembuhan total kadang-kadang suka nggak bisa dengan uang gitu. Tapi kita doakan saja ya Pak Tukul Arwana segera sehat kembali, segera bugar kembali ya kan. Bagaimanapun dia menghibur orang ya. Karena kalau menghibur kita bahagia, ya kita sehat juga. Iya benar. Tapi kasihan yang menghibur sekarang dalam kondisi musibah ya. Moga-moga cepat diangkat penyakitnya. Jadi ternyata beliau itu tidak menyadari kalau beliau itu punya masalah dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Oh itu berarti sebab dari pendarahan otak itu dari hipertensi. Hipertensi, ya, jadi sebenarnya hipertensinya tidak dikontrol, tinggi, pecah pembuluh darah di otak yang kita sebut ada stroke hemorrhagic ya. Jadi stroke yang, ya semua stroke sih nggak nyaman, tapi ada stroke yang lebih rendah tingkatannya namanya stroke ischemic gitu ya. Dia nggak sampai pecah pembuluh darah, yang berbahaya itu stroke hemorrhagic karena pecah pembuluh darah ya. Penyebabnya hipertensi tak terkendali, kemudian pembuluh darahnya juga sudah melemah, aneurisma otak gitu ya. Atau mungkin dia kebanyakan obat antikoagulan, obat mengencer darah pada saat hipertensi seperti itu. Jadi kadang-kadang banyak orang itu nggak sadar bahwa kesehatan itu penting. Jadi dia dikejar oleh deadline biasanya ya, schedule segala macam, kerja keras, jadi memperbudak dirinya, akibatnya ambruk kena serangan. Ya salah satunya serangan stroke, bisa serangan jantung koroner dan sebagainya. Dan itu yang harus kita waspadai. Jadi hidup itu harus seimbang. Jadi jangan sampai kita memperbudak tubuh kita sampai capek banget, lupa makan, lupa istirahat, stres, bebannya tinggi ya kan. Kenapa? Karena kita mengejar sesuatu yang menurut kita lebih besar, padahal yang lebih besar itulah kesehatan kita. Akibatnya sesaat kita kena serangan jantung kah, serangan stroke, kita nggak bisa berbuat apa-apa, penyesalannya ya namanya menyesal di belakang ya, nggak ada menyesal di depan gitu kan. Akibatnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah yang jadi masalah adalah jangan sampai kita kena serangan stroke atau apapun yang menyebabkan kita invalid. Karena risikonya tinggi. Nah dalam istilah kalau kita kena serangan stroke itu ada istilah yang namanya golden period. Nah golden period itu adalah waktu yang dibutuhkan saat kita itu ke rumah sakit. Karena kalau di rumah sakit penanganan cepat gitu ya,
kita bisa kembali normal karena derajat kerusakan neurologi atau saraf-saraf yang di otak itu bisa diminimalisir karena penanganannya cepat gitu ya. Tapi kalau penanganannya lama, yang kita khawatirkan ada cacat permanen seperti itu. Oke. Ya. Jadi golden period itu kalau bisa kita sampai rumah sakit itu prosesnya 2 jam. Ya kan? Sehingga rumah sakit medis segera menangani, penyumbatannya segera diatasi sehingga tidak sel-sel saraf di otak itu tidak tambah parah gitu yang rusak kan gitu. Cuma kalau 2 jam nggak bisa ya 3 jam masih golden period gitu kan. Tapi kalau 3 jam nggak bisa yang paling buruk itu 4,5 jam itu udah mau habis deh golden periodnya. Lewat daripada situ ya dampaknya fatal ya. Kenapa? Karena kalau kita kena stroke itu semakin lama kita tidak teratasi stroke-nya, banyak sekali saraf-saraf di otak kita tambah rusak karena tidak diatasi dengan cepat gitu ya, penyumbatannya apa segala macam. Banyak saraf otak yang mati akibatnya ya itu tadi bisa cacat permanen. Jadi kalau bisa ya begitu ada orang kena serangan stroke ya segera diatasi, jangan sampai lama. Iya, jangan entar-entaran ya. Iya, kalau bisa 15 menit sampai rumah sakit kalau bisa pakai drone. Pakai helikopter ya. Iya kan? Atau pakai apa ya, pokoknya paling cepat deh ya. Jadi mesti segera dibawa ke rumah sakit sesegera mungkin agar bisa pulih normal. Karena kerusakan di otaknya bisa nggak terlampau melebar. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi yang paling penting itu adalah jangan sampai kena stroke sebenarnya ya. Jadi walaupun ada golden period, kita jangan sampai kena stroke. Nah, caranya kita agar jangan sampai kena stroke, kita mesti tahu kadar hipertensi kita berapa. Ya. Jadi kalau kadar hipertensinya itu sudah 140/90, kita sudah lampu kuning. Nah, kalau sudah naik lagi 180/110, lampunya sudah merah. 200, nah. Warnanya apa tuh? Ungu kali ya? Merah, oranye ke orang merah-merahan. Merah marun. Merah marun ya. Kalau marun itu grup band yang saya suka padahal ya. Marun Band. Marun Band. Jadi kalau sudah merah, udah 200 mg kita masih santai-santai saja. Jangan kaget kalau tiba-tiba kita disergap oleh serangan stroke. Tiba-tiba kita mau nggak mau ya masuk rumah sakit. Nah, kalau Jakarta sih ada rumah sakit PON ya. Iya. Pengawasan Otak Nasional apa ya singkatannya, saya lupa sendiri. Di Cawang sih. Saya tahu Pekan Olahraga Nasional. PON. Iya, saya juga tahunya itu ya. Tapi yang di situ memang rumah sakit yang khusus untuk masalah stroke. Nah, tapi bagaimana caranya kita jangan sampai kena sergapan stroke? Cek tensi darah Anda. Jadi kalau sudah 160 mg/90, nah usahakanlah kita turunkan tensi darah kita seminimal mungkin. Cuma kan banyak orang ngeles. Pak, kalau kepala 5 kan wajar tensinya tinggi. Wajar sih wajar, tapi kan ada batasan kewajarannya juga. Betul. Jangan sampai lebih daripada 140/90. Ya kan mentang-mentang udah tua, saya nggak apa-apa 200, orang saya udah tua ini, ya janganlah. Karena selalu dianggap wajar ya kalau orang tua itu usia sudah tua itu selalu mendapatkan penyakit A, B, C, D. Padahal sebenarnya nggak wajar. Wajar. Yang wajar itu ketika usia tua tapi sehat gitu. Itu yang wajar. Jadi kebanyakan wajar ya, saya udah kena kolesterol kan, saya udah tua. Saya ada asam urat kan, saya udah tua. Jadi yang tua itu cuma identik dengan penyakit. Kan aneh gitu ya. Harus dibolak-balik gitu ya pemikirannya ya. Jangan menganggap bahwa tua itu identik dengan penyakitan. Enggak juga gitu. Justru tua itu harus makin sehat. Dimulai dari usia yang cukup muda. Dimulai dari sekarang biar masa tuanya tetap sehat, tetap bugar seperti kita. Enggak deh, saya belum tua. Aku juga gak mau tua kok. Ya kan usia tua itu katanya umur 75. Iya, ya, aku masih berapa, jadi Pak? Saya masih imut-imut. Iya. Aku masih 17 tahun. Oke, nanti kita lanjut lagi obrolannya ya. Yang mau tanya-tanya silakan ya di 081 511 103 103. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Dilanjut lagi masih barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Anda mau tanya? Boleh.
Langsung tanyakan ya sekarang juga di WhatsApp 081 511 103 103. Anda mau bertanya seputar Ziman silakan, mau bertanya seputar kesehatan juga silakan. Saat ini lagi ngobrolin tentang pendarahan otak yang dialami oleh komedian Tukul Arwana beberapa minggu lalu. Salah satu pemicunya adalah hipertensi karena tekanan darahnya terlalu tinggi. Nah, ada nggak sih Pak gejala-gejala yang harus kita pahami? Oh, ini tanda-tanda nih adanya pendarahan otak atau tanda-tanda akan terjadi pendarahan otak. Sebenarnya semua penyakit itu tubuh kita dikasih sinyal gitu ya. Ada sinyal bahwa kita ada masalah dengan tubuh kita. Cuma masalahnya kita nggak peka bahwa itu adalah alarm, ada sinyal yang ada tidak beres dari tubuh kita. Nah, akibatnya kenapa? Karena kita kadang-kadang tidak bisa berkomunikasi dengan tubuh kita sendiri, itu masalahnya ya. Jadi kalau kita ada masalah ketidaknyamanan gitu ya, misalnya sering masuk angin, itu pasti ada masalah dengan tubuh kita. Sering sendawa, sering menguap, sering ngantuk, sering lemas, itu tanda-tanda bahwa ada yang tidak beres dengan tubuh kita. Nah, kalau orang waktu kena stroke itu juga ada gejalanya. Jadi kalau salah satu sisi wajah kita jatuh tiba-tiba, ya kan, itu juga bisa jadi kita kena serangan stroke ringan. Tiba-tiba kita lagi olahraga, satu lengan nggak bisa digerakkan, nah itu juga salah satu kita punya masalah dengan sumbatan di otak. Tiba-tiba kita ngomong cadel ya, terus suka diulang-ulang, itu juga gejala stroke ringan ya. Ngomong tiba-tiba cadel ngomongannya ya kan, loh kok saya cadel, normal lagi, cadel lagi, normal lagi, hati-hati tuh. Pasti ada yang nggak beres dengan otak kita, darah kita pasti ada sumbatan di otak ya. Nah, kalau udah ada gejala seperti itu, ya kita kalau bisa segera cek ke rumah sakit, ke medis, jangan sampai kita jadi parah. Apa yang kita cek? Ya pasti dicek biasanya kalau di medis itu kan tekanan darah kita normal apa enggak kan gitu ya. Nanti kekentalan darah kita juga dicek, semuanya dicek, di CT scan semuanya ada sumbatan atau enggak. Semenjak dini kita tahu penyebab-penyebabnya, ya kita bisa terhindar dari masalah yang lebih berat, kena serangan yang lebih berat lagi. Nah, pada saat kita udah tahu bahwa kita bermasalah dengan tekanan darah kita tinggi, kolesterol kita tinggi, apalagi ada gula darah tinggi. Nah, kita harus berusaha untuk menormalkan dengan cara pola gaya hidup yang sehat, konsumsi nutrisi yang sehat, konsumsi makanan herbal yang mampu membantu tubuh untuk membongkar semua racun dan memperbaiki semua fungsi metaboliknya sehingga kita bisa normal. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau kita udah sering sakit kepala tiba-tiba hilang keseimbangan, ya lagi jalan tiba-tiba kesandung, padahal nggak ada batu gitu. Ya batunya kok nggak ada ya, disangka kena, kalau orang-orang berpikir kesandung tuyul, bukan, itu gejala stroke. Kalau kita kelelahan deh ya. Nah, tadi kan baru cerita tentang ada testimoni vertigo ya. Nah, vertigo juga bisa salah satu gejala stroke loh ya. Ya, kemudian hilang kesadaran tiba-tiba blank ya, bahkan lari-lari tiba-tiba jatuh gitu ya. Itu bisa juga gejala stroke tuh. Walaupun sebentar normal lagi. Atau kok penglihatan kita tiba-tiba buram, ya kan? Gelap. Tiba-tiba terang lagi, itu juga bisa. Jadi itu gejala-gejala stroke yang kadang-kadang sebentar cuma berapa detik kembali normal lagi, yang dikasih sinyal oleh tubuh kita, kita cuek aja gitu loh, ya. Karena kita merasa itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, kebanyakan juga lagi jalan kesandung, batu nggak ada apa nggak ada, tiba-tiba jatuh. Karena itu jatuhnya dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Yang kanan bisa melangkah, yang kiri nggak bisa melangkah, mau nggak mau kan jatuh. Tapi karena berapa detik sumbatannya kebuka lagi, bisa lagi bergerak, dia nggak sadar. Dicari ini pasti karena batu, karena disandung setan gitu ya. Padahal bukan, itu gejala stroke. Nah, jadi kita harus ganti pola makan kita dengan pola makan yang sehat. Hindari tuh makanan yang mengandung trans fat, gulanya tinggi, tepung-tepungan, goreng-gorengan, makanan instan. Hindari. Nah, nanti kita bahas konsumsi suplemen yang mampu mengatasi penyakit hipertensi, memperbaiki fungsi tubuh kita bagi mereka yang kena stroke gitu ya. Nanti kita bahasnya pas sekarang nih. Nanti aja kali nanti aja ya, biar penasaran dulu. Biar penasaran. Yang penting kita harus sehat kembali. Sebenarnya sih saya berharap Mas Tukul mendengar cerita ini gitu ya. Jadi dia mencoba produk yang kita ceritakan. Atau mungkin Pak Nyoto bisa nengokin ke rumah sakit sambil bawa Ziman kan? Iya, niatnya sebegitu. Cuma kan saya nggak dikenalin. Oh iya. Biar cepat terobati, teratasi penyakitnya dan bisa sehat lagi dan bisa menghibur semua orang yang ada di Indonesia. Kan dia lucu Iya, gitu. Saya sih mau aja kalau diterima, saya kasih gratis. Karena saya fansnya beliau loh ya. Oh iya. Oke, nanti kita sambung lagi obrolannya, akan kita
Tunggu lagi, akan kita tunggu lagi, akan kita jawab maksudnya pertanyaan yang sudah Anda kirimkan. Yang belum pengen nanya silakan ditunggu ya di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, usianya berapa, lokasinya di mana, riwayat kesehatan Anda seperti apa. Ditunggu ya. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto sampai jam 4 sore nanti ya. Yang mau bertanya silakan, masih saya tunggu di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Selain bisa bertanya, Anda pun juga bisa kali untuk subscribe YouTube kita Ziman Herbal ya. Jangan lupa untuk subscribe Ziman Herbal, like, comment, and share. Oh iya ya, belum kita komporin ya. Iya. Itu yang paling penting. Jadi kalau pengen tahu ya obrolan kita dari beberapa minggu yang lalu, biar Anda menambah wawasannya seputar kesehatan, bisa lihat YouTube-nya ya di Ziman Herbal gitu. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi ada faktor risiko bagi mereka yang punya stroke. Jadi gini, faktor risiko itu kalau orang punya ciri-ciri ini, kena stroke-nya itu cenderung tinggi gitu loh. Satu, tekanan darahnya lebih daripada 140/90. Jadi kalau udah tekanan darahnya 140/90, berarti resikonya tinggi tuh kena stroke. Kemudian perokok. Oke. Kemudian punya kolesterol tinggi. Gula darahnya juga tinggi. Kemudian nggak pernah olahraga. Terus obesitas. Kemudian ada masalah di keluarganya itu ada yang stroke juga. Jadi misalnya bapaknya, kakeknya, bukan tetangganya, nggak ada hubungannya kalau tetangga ya. Jadi bapaknya Jalurnya ada jauh. ya. Jadi kalau ada masalah dengan keluarga, di bapaknya, adiknya, kakaknya, omnya masih boleh deh ya. Jadi kalau tetangganya nggak boleh ya. Apalagi mantan yang nggak ada hubungannya itu ya. Tapi kalau tetangganya masih ada saudaranya, masih ada satu darah bisa Pak. Oh iya, Tetangga kalau rumah. tetangganya kebetulan Saudara bisa, masih bisa. ya kan? Gitu. Jadi itu faktor resiko bagi mereka yang bisa kena stroke. Jadi kita waspada deh, kita punya faktor resiko enggak? Gitu. Cuma kalau orangnya happy-happy aja, bisa stroke enggak? Ya tergantung juga. Kalau dia tekanan darahnya tinggi, ya bisa kena stroke juga. Karena faktornya bukan masalah mental juga, tapi juga faktor kesehatan tadi yang saya sebutkan ya. Nah, jadi kita sudah bahas tentang stroke, pola makan kita harus bagus. Nah, kita konsumsi nutrisi ini yang mau kita bahas ya. Jadi ada suatu nutrisi yang menurut saya sangat luar biasa sekali karena dia kandungannya itu punya antioksidan yang sangat tinggi dan sangat pekat. Namanya Ziman. Ziman itu singkatan enzim antioksidan. Nah, paling penting itu dalam tubuh kita itu sebenarnya antioksidan yang sifatnya enzim. Kenapa? Karena dia membantu untuk penyerapan nutrisi di dalam tubuh kita, mendetoksifikasi semua sampah-sampah metabolisme, dan yang terakhir membantu tubuh kita agar menyeimbangkan sistem endokrin. Yang terakhir dia mampu membantu regenerasi sel secara optimal. Jadi bagi mereka yang sudah kena masalah stroke, kan kalau orang kena stroke pingin cepat pulih dong ya, pingin cepat aktivitas gitu ya. Nah kan tubuh itu butuh makanan yang sangat efektif untuk membantu saraf-sarafnya kembali normal. Nah Ziman ini kalau kita konsumsi rutin, dia sangat membantu bagi kita agar kita bisa recovery. Bahasa Indonesianya apa ya recovery ya? Normal kembali deh ya. Normal Masa kembali. penyembuhan. Jadi kalau kita konsumsi misalnya 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Bagi mereka yang punya masalah dengan stroke, pengen cepat kembali normal, nah ini sangat membantu. Karena banyak orang udah kena stroke tapi nggak peduli juga. Kasihan jadi. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun masih di tempat tidur. Ya kan? Kenapa? Satu, dia nggak mau berikhtiar untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Karena memang orang yang udah kena stroke itu harus wajib seperti bayi baru lahir, belajar jalan, belajar bergerak, belajar beraktivitas. Ya, dan konsumsi makan makanan yang sehat, pola makanan yang buruk dibuang. Nah, kalau dia konsumsi Ziman rutin, akibatnya dia bisa memperkuat sistem tubuhnya sehingga punya energi untuk bergerak. Tapi kalau dia bisa energi bergerak walaupun lemah, wajib dipaksa untuk berjalan, bergerak ya. Latihannya ada tuh terapinya bagi mereka yang sudah kena stroke agar kembali normal. Dan konsumsi Ziman ini sangat membantu sekali bagi mereka yang ingin kembali normal, bagi mereka yang pasca stroke. Tapi kalau bagi mereka yang sehat ingin tidak kena stroke, ya konsumsi Zimannya rutin.
dalam kondisi sibuk, kondisi stres, kondisi banyak pekerjaan, kondisi apapun, apalagi kita benar-benar mempergunakan tubuh kita itu semaksimal mungkin sampai waktu istirahat kita kurang, makan telat. Nah, Ziman itu bisa meminimalisir resiko, walaupun itu perbuatan tadi nggak bagus ya, memperbudak tubuh, menzalimi tubuh dengan cara kita kerja keras tanpa memberi istirahat tubuh. Tapi dalam kondisi seperti itu kita harus banyak nutrisi. Kita konsumsi Ziman dosis yang paling optimal. Sehingga agar tidak terjadi yang memperburuk kondisi tubuh kita. Walaupun saya tidak sarankan kalau kita hidup tidak seimbang seperti tadi. Tapi kan kadang banyak orang modern ini kan memang susah gimana ya? Susah gampang susah ya. Jadi orang zaman modern itu memang banyak terikat dengan jadwal yang padat ya, terutama bagi mereka yang memang banyak proyek, banyak kegiatan gitu ya. Nah, itu mesti banyak nutrisi agar tubuhnya itu mampu beradaptasi terhadap situasi yang stres tingkat tinggi, baik stres fisik maupun stres otak gitu loh. Nah, konsumsi Ziman itu wajib ya bagi orang yang seperti itu. Nah, saya aja nggak pernah stres aja minum Ziman, apalagi kalian yang punya stres. Kayak orang bener aja. Harus ya konsumsi Ziman biar sehat, selalu bugar setiap hari, dan yang paling penting awet muda. Awet mudanya nggak cuma hanya wajahnya masih seperti kayak baby lagi, tapi awet muda itu kesehatannya tetap oke, tidak ada penyakit gitu. Jadi tetap sehat, kan itu yang selalu didambakan banyak orang. Selain awet muda tapi tetap sehat. Makanya konsumsi Ziman ya secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore, dan juga malam 5 tetes di bawah lidah ya. Kalau Anda pengen mendapatkannya langsung aja say. Datang ke radio kesayangan Anda ini, harganya Rp200.000 aja, atau Anda bisa pesannya via WhatsApp biar lebih memudahkan ya. 0877 90.300 di 0877 90.300, harganya Rp200.000 aja. Ini isinya 15 mili 100% enzim herbal alami. Ada pertanyaan? Ya udah langsung tanyakan sama Pak Nyoto melalui WhatsApp di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Dilanjut lagi, masih barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto. Sekarang waktunya untuk jawab pertanyaan yang sudah Anda kirimkan di WhatsApp 081511103103. Ini pertanyaannya banyak banget. Semoga hari ini bisa terjawab semuanya ya. Ada Tiara ini mau tanya, kalau penis keluar darah itu kenapa ya Pak? Gitu. Dan sama kalau pas naik mobil suka mabukan, itu pengaruhnya dari dalam kah atau bagaimana? Dengan orang yang sama. Pertanyaannya 2. Jadi pertanyaannya 2 ya. Banyak ya. Oke, jadi kalau penis keluar darah itu pasti bukan penisnya ya, mungkin di ureternya itu ada luka. Oke. Ya, bisa juga di mana bagian dalam tubuhnya itu ada luka, akibatnya pada saat dia berkemih keluar darah. Nah, saya juga nggak ngerti tuh dia pada saat berkemih atau saat lagi ngapain gitu keluar darah ya kan, nggak masa tiba-tiba keluar darah. Nah, biasanya saat berkemih dia keluar darah itu biasanya ada batu ginjal. Oke. Nah, batu ginjalnya ini kadang-kadang menyebabkan pendarahan di ureternya apa segala macam. Nah, biasanya sih kalau mereka ada batu ginjal juga ada ciri-cirinya. Kalau dia sering buang air kecil, saat buang air kecil sakit gitu ya, jumlah urin yang keluar juga sedikit, atau dia pinggangnya pegal-pegal juga bisa mengaruh karena kan ginjal letaknya di pinggang. Nah, jadi mungkin itu kalau penisnya berkemih berdarah, karena kan ceritanya tuh cuma penis berdarah gitu aja ya. Iya, tidak secara detail tidak pada detail, saat apa gitu. Saat apa gitu kan. Kemudian kalau masalah kalau lagi jalan mabok ya? Iya, kalau naik mobil, kan banyak orang kalau naik mobil, entah itu naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi, kalau naik itu naik kendaraan pasti mabuk, mual. Biasanya kalau gitu. yang mabuk mual itu anak-anak ya yang belum dewasa itu lebih mudah mabuk darat. Kenapa? Karena dia sistem organ-organ tubuhnya belum sempurna. Contohnya dia sistem, ada cairan di telinga kita ya, di saluran ekstasius itu ada cairan di tengah-tengahnya ini yang mengatur keseimbangan tubuh. Nah, saat kita lagi main gadget atau membaca buku di mobil yang bergerak gitu ya, itu biasanya membuat kita mabuk. Jadi bagi mereka yang memang rentan untuk mabuk, jangan kita sibuk saat lagi di mobil.
main apa namanya handphone gadget. lah, baca WhatsApp, baca buku ataupun main game, itu pasti dia mabuk darat. Jadi kalau bisa ya kita mendingan istirahat ya, jangan sampai kita mabuk karena memang itu masalahnya ya nggak ada obatnya juga sih. Ya kalau mabuk darat seperti itu kita jangan beraktivitas saat lagi di kendaraan. Seperti itu. Cuma kalau konsumsi Ziman bagaimana misalnya untuk penyakit seperti itu? Nah, kalau kita konsumsi Ziman rutin, pada saat kita lebih bugar, lebih sehat, lebih fresh, itu lebih nggak mudah mabuk dibandingkan kita dalam kondisi kelelahan. Jadi kalau kita dalam kondisi lelah, kondisi tubuh nggak nyaman, kemudian kita di mobil juga beraktivitas, ya pasti kita mabuk darat seperti itu. Oke. Jadi minum Ziman untuk tetap kita segar bugar di kondisi apapun. Oke, jadi minum Ziman ya Mbak Tiara ya, konsumsinya secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam. Kalau mau beli langsung aja datang ke radio kesayangan Anda ini, harganya Rp200.000. Kalau mabuk janda Pak, Waduh, itu minum apa ya? kalau mabuk janda repot urusannya ya, Iya, betul. bisa berabe semua-muanya. Itu penyakit menular nggak ya? Kayaknya sih. Terus juga ini dari siapa ya? Mbak Caca dan juga Pak Nyoto, saya Kang Asep, usianya 65 tahun, ada di Cilangkap, Tapos, Depok. Saya mau konsultasi, mata saya akhir-akhir ini suka gatal-gatal dan sering mengeluarkan lendir air mata. Itu apa penyebabnya? Mohon infonya, apakah ada gejala katarak? Karena saya sering kerja pakai komputer dan sering kurang tidur dan menggunakan kacamata minusnya 4 gitu. Ya, jadi kalau sudah kondisi seperti itu mungkin ya, kita mesti mengistirahatkan mata kita. Jangan kita memforsir kerja di komputer, melihat handphone di dalam kondisi yang sangat dekat ya semuanya itu. Kita memforsir tubuh kita sampai mata kita tuh lelah sekali. Nah saat mata kita lelah, apalagi kurang tidur, tubuh kita itu, kok tubuh terus ya. Mata Mata. kita itu cenderung mengeluarkan cairan untuk untuk menormalkan mata kita yang kecapean tersebut. Nah, itu nggak bagus sebenarnya. Jadi yang paling bagus itu kita jangan memforsir mata kita dengan membaca segala sesuatu melebihi dosis. Jadi mesti ada istirahatnya. Kemudian yang paling bagus itu mata itu juga mesti dipijat-pijat ya. Di bagian bawahnya, bagian atasnya, bagian pelipisnya, bagian pelupuknya agar peredaran darahnya lancar. Seperti itu. Nah, agar kita tidak mudah terjadi katarak, kita mesti konsumsi makanan yang bergizi, makanan yang kaya dengan lutein, banyak makan sayur-sayur, buah-buahan segar. Nah, kalau kita makanan yang nggak bergizi, kasihan mata kita, karena mata kita butuh nutrisi yang sangat bagus. Nah, kalau kita konsumsi Ziman rutin, itu juga membantu agar mata kita bisa lebih cerah, karena antioksidan mencegah katarak tadi. Ya, jadi kalau kita katarak itu akibat kita kekurangan antioksidan sehingga terjadilah kerak-kerak yang ada di mata kita. Nah, jadi solusinya yang satu, kita jangan kerja forsir dengan mata kita berlebihan. Akibatnya mata kita kelewat lelah sehingga mata kita keluar banyak cairan untuk menormalkan kondisi mata yang lelah. Ketiga, kita harus konsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A, mengandung lutein agar mata kita sehat kembali. Tapi kalau capek-capek ya tinggal beli Ziman aja 5 tetes sehari 5 kali agar mata kita bisa kembali sehat ya. Nah, kalau terjadi sampai lendir dan sakit sekali ya pasti ada infeksi mata dari bakteri ataupun virus ataupun yang lain. Nah, kalau saya pernah tuh naik kereta mata gatal sekali. Terus? Nah, kebetulan bawa Ziman. Saya tetes perihnya minta ampun. Cuma saya nggak sarankan ya, cuma saya aja yang berani gitu ya. Tapi besoknya mata saya nggak jadi tidak jadi radang. Oke. Akibatnya ya normal kembali. Ya, tapi diminum lah ya, jangan ikut-ikutan cara saya. Jangan ditetesin ke mata, tapi Iya. diminum aja, diteteskan di bawah lidah pagi, siang, sore dan juga malam. Kalau dicuci matanya istilahnya dirembang. Nah, kalau dirembang mendingan deh ya, Oke. pakai air hangat 10 tetes terus kita rambang masih bisa. Ya, tapi jangan air panas loh Iya, ya, air jangan normal deh kalau perlu. Ntar Ya. copot. Ya kan nanti malah melepuh. Oke, jangan nanti matanya Ya jadi ya. air biasa aja deh tetesin, tapi airnya air aqua, jangan air yang kita nggak tahu sumbernya dari mana kan gitu. Air mineral. Air mineral. Iya. Iya kok sebutin merek itu ya.
Sudah melekat sama merek Sudah itu melekat, ya. betul. Oke, jadi seperti itu ya. Konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam. Dan juga untuk bisa mendapatkannya datang aja langsung ke radio kesayangan Anda ini atau bisa pesannya via WhatsApp ya di 0877 90.300. Nanti kita akan kembali lagi untuk membacakan WhatsApp yang sudah Anda kirimkan. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Segmen yang terakhir untuk kita bacain WhatsApp yang sudah masuk dan jawab pertanyaan yang sudah Anda kirimkan di 081503 103. Ada Ibu Yanti usianya 59 tahun. Saya mau tanya nih sama Pak Nyoto, kenapa kalau berdiri lama kaki terasa pegel sekali? Gimana solusinya? Kan bukannya emang begitu ya Pak kalau berdiri berdirinya lama? ya pasti pegel Iya, ya. jangan kan 2 jam, 3 jam, 30 menit aja berdiri. Iya, Capek. Iya, Nyonya Mener berdiri sejak Iya, itu tuh. aja nggak capek-capek ya. Iya. Nyonya Tapi- Mener berdiri sejak 1920 nggak capek Iya, tuh nggak ya. capek itu dia. Nah, kalau menurut saya sih penyebab orang berdiri terlampau lama itu capek ya. Tapi kalau kepala 59 capek wajar. Tapi biasanya orang yang gampang capek di kakinya, di betisnya terutama itu biasanya orang yang kena varises. Varises itu yang uratnya keluar-keluar gitu ya Pak? Yang ya? uratnya nonjol-nonjol, Nonjol-nonjol kayak warna ular. biru, kayak ungu gitu ya. Iya. Di pembuluh darah venanya. Oke. Biasanya sih kalau perempuan kebanyakan melahirkan. Waktu melahirkan kebanyakan main mesin jahit gitu, jahit gitu. Jahit. Nah, kebanyakan juga sama, ada yang bilang olahraga lagi jalan terus langsung duduk, kakinya berlipat, akhirnya pembuluh darahnya terhambat Terhambat, ya, macam-macam lah ya. Itu akibat dari varises. Jadi varises itu bukan sekedar di betis ya, tapi bisa di mana? Kalau di anus disebut apa? Ambeien ya. Oh, Jadi ambeien itu juga sebenarnya varises. oh itu bagian dari varises. Jadi kalau dia di dubur disebut juga ambeien, itu varises juga. Ternyata juga ada di mana lagi selain itu, kerongkongan juga bisa, varises esofagus. Jadi bagaimana caranya kita agar punya tubuh kita nggak gampang lemah karena akibat dari peredaran darah kita yang tidak lancar. Karena kan peredaran darah kita menumpuk tuh darahnya di pembuluh darah vena. Akibatnya ya gampang capek kalau ada di betis ya. Kalau di anus ya salah makan cabai nongol gitu ya. Dan sebagainya. Nah, kita harus banyak makanan yang mengandung antioksidan. Nah, jadi kita konsumsi Ziman rutin, peredaran darah kita lancar, meminimalisir kita kena varises. Yang kedua, kalau udah varises gimana? Biasanya kalau peredaran darah kita sudah lancar, lama-lama varisesnya mengecil sedikit demi sedikit ya. Jadi bukan begitu kita minum langsung hilang gitu ya, bukan. Kita minum rutin Ziman pagi, siang, sore, malam 5 tetes. Nanti lama-lama pembuluh darah kita kok lama-lama yang pembuluh darah vena itu atau varisesnya mengecil karena peredaran darahnya sudah mulai lancar ya. Nah, kita konsumsi rutin, lama-lama sudah lancar, akibatnya apa? Kita punya stamina meningkat, daya tahan tubuh kita meningkat, kekuatan kita meningkat, sehingga tadinya berdiri setengah jam udah capek, lama-lama 1 jam juga masih kuat. Kan berproses. Syaratnya pola makan kita baik dan benar dan konsumsi Ziman rutin. Oke deh. Oke, seperti itu. Terus juga ini ada Ibu Lastri dari Wates Kulon Progo mau nanya, adik saya itu divonis kena Parkinson. Kata dokter otak kecilnya ada pembekuan darah. Apakah dengan mengkonsumsi Ziman ini dapat disembuhkan? Gitu. Ini kayaknya penyakit yang diderita Muhammad Ali ya. Iya, Parkinson. Jadi Muhammad Ali juga Parkinson ya. Goyang-goyangan ya Pak tangannya? Jadi tangannya kanan. itu tremor. Oke. Jadi gerakannya melambat. Jadi kalau orang kena Parkinson itu sebenarnya disebabkan oleh ada satu saraf di bagian otak ya yang disebut substansia nigra. Nah, substansia nigra ini menghasilkan produksi dopamin. Saat produksi dopaminnya menyusut atau berkurang, akibatnya kita tidak mampu mengkoordinasi tubuh kita secara cepat dari otak ke organ dari otak ke tangan, kaki apa segala macam, ke apa sih bahasanya, organ ya. Iya. Bagian tubuh kita deh gitu ya. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa gitu ya. Nah, karena level dopaminnya jatuh. Nah, Muhammad Ali aja yang pasti kalau berobat juga nggak murah dong, duitnya banyak kok dia. Buktinya juga mengalami proses pelambatan seperti itu. Nah, bagi mereka yang sudah kena masalah dengan Parkinson, yang paling terbaik itu adalah konsumsi makanan yang antioksidannya tinggi. Agar tidak makin drop dia punya level dopaminnya.
Nah, kalau kita konsumsi Ziman rutin itu bagusnya apa? Dia antioksidannya sangat tinggi. Jadi akibatnya mencegah Parkinson-nya itu makin lama makin parah. Karena kan Parkinson itu ada stadium-stadiumnya, ya. Jadi stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, ya sampai stadium 5 itu udah makin parah kali ya. Getarannya, tremornya makin tinggi. Jadi kemudian juga jalan balik kiri, balik kanan nggak bisa. Oke. Ya kan, jadi kalau suruh ikut PBB, pasukan baris berbaris, Iya, susah. nggak bisa, Gitu ya, nggak susah. bisa. Heeh. Jadi stadium 1 gejala ringan, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita ada Parkinson, ya kan. Stadium 2 perkembangannya, ya kan, itu juga makin lama gerakannya makin lambat. Mengkontrol tubuhnya itu, memegang gelas saja kok lambat gitu ya. Kemudian makin lama tremor, stadium 3, stadium 4 mudah mulai sulit untuk berjalan atau berdiri aja, jangan jalan diri aja udah susah ya, karena makin lambat koordinasinya itu, mesti bantuan orang lain. Nah, stadium 5 lebih parah. Nah, agar adiknya itu stadiumnya nggak bertambah, ya konsumsi makanan yang banyak mengandung antioksidan, sayur-sayur, buah-buahan segar. Nah, konsumsilah Ziman rutin pagi, siang, sore, malam agar tidak tambah stadiumnya bertambah. Oke? Oke. Jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur gitu ya, setiap Senin. Setiap Senin. Oh, setiap Senin, setiap Rebo kali. Setiap Rebo. Maksudnya setiap hari gitu, Setiap hari. Pak. Kalau jadi setiap Senin sih. Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, pagi, siang, sore dan juga malam 5 tetes di bawah lidah. Dan sekaligus rajin subscribe, like, dan komen Nah, kita itu punya channel Ziman Herbal. Iya. Jadi harus rutin juga dengerin talkshow kita di YouTube-nya kita Ziman Herbal gitu ya. Karena pahalanya banyak ya. Betul. Pasti didoain banyak rezeki bagi mereka yang mau subscribe. Didoain kesehatannya makin cocok Nah, gitu. kemarin cocok. Oke deh. Oke, jangan lupa ya konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam, dan Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000 dan juga bisa via WhatsApp ya kalau Anda agak-agak malas untuk datang ke radio kesayangan Anda ini biar bisa langsung dikirim 0877900300. Berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu saya Sarun pamit, Pak. Oke, Pak Nyoto juga pamit. Sampai ketemu sehat tanpa obat bersama Ziman. Minggu depan ketemu lagi sama kita. Dah. Dah.